Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Parwoto dalam mata kuliah praktik akuntansi perusahaan dagang. Bagaimana anak-anak? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ya, baik. Dalam pertemuan hari ini sesuai yang kita janjikan pada pertemuan kemarin, maka kita akan membahas mengenai bagaimana teknis penjurnalan untuk setiap transaksi, baik transaksi kas kecil, pengeluaran, pemasukan, transaksi penjualan, pembelian, atau transaksi pelunasan piutang. Namun sebagai bekal awal atau sekedar merefresh pemahaman kalian tentang apa yang akan kita lakukan, yaitu mencatat transaksi perusahaan dagang, maka kita perlu tahu apa sih perusahaan dagang itu, bagaimana karakteristiknya, kemudian apa sih persediaan menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Baik, yang pertama adalah karakteristik perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu apa? Perusahaan dagang apa ada anak-anak? Ada yang tahu? Oke. Perusahaan dagang kita lihat dari kegiatan utamanya. Coba yang pertama kita inventarisir, kita bisa mendefinisikan perusahaan dagang itu apa secara sendiri-sendiri. Yang pertama kegiatan utamanya adalah membeli dari pemasok dan menjualnya. Artinya perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli dengan tujuan untuk dijual. Apa yang dibeli adalah barang, bisa jasa. Tetapi pembelian barang dan jasa itu ditujukan untuk penjualan. Maka dalam akuntansi tidak bisa dijadikan sebagai aset atau kepemilikan untuk konsumsi atau untuk yang lain, tetapi itu dicatat sebagai persediaan. Oke, sebelum lanjut ke sana, kita lanjut dulu. Kemudian menjual kembali sudah, dan catatan lagi yang penting adalah perusahaan dagang itu membeli dan menjual kembali, membeli dengan tujuan untuk menjual kembali dan menjualnya kembali kepada customer, kemudian tanpa merubah wujud fisik atau sifatnya. Jadi kalau tadinya beli satu kardus harimi, maka dijual kembali dalam bentuk satu kardus harimi. Itu namanya perusahaan tidak merubah bentuk dan fisiknya. Jadi kulaan, istilahnya kalau orang Jawa bilang beli dari grosiran kemudian dijual lagi. Kemudian mekanisme kegiatan utamanya biasanya adalah ya pembelian, kemudian penjualan, kemudian pengeluaran uang, kemudian penerimaan uang. Pengeluaran uang dari mana? Penerimaan uang dari mana? Mayoritas pengeluaran dan penerimaan uang adalah dari proses jual beli barang dagangan, barang atau jasa dagangan. Kemudian istilah, nanti kalian akan dikenalkan dengan istilah-istilah ini. Nanti pada saatnya akan sampai pada trade diskon itu apa, cash diskon itu apa. Baik, kemudian macam transaksi perusahaan dagang, jadi pembelian barang dagangan, pembelian barang dagangan, istilahnya apa, retur dan sebagainya. Kemudian apa sih bedanya perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Kalian harus bisa membedakan. Yang pertama dari sisi produk. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, hanya membeli dan menjual saja. Perusahaan jasa itu apa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan jasa, membuat dan menyediakan jasa. Itu perusahaan jasa. Contoh Yoce, contoh perusahaan jasa kereta api dan seterusnya. Bagaimana siklus akuntansinya? Siklus akuntansinya adalah hampir sama. Yang berbeda adalah pada tahapan pencatatan barang dagangan. Yang berbeda adalah bagaimana memanage inventory. Makanya akan muncul bagaimana menentukan harga jual dengan keluar masuknya persediaan yang produktif. Artinya keluar masuk. Bagaimana cara mencatat persediaan
harga pokok persediaannya. Itu. Kemudian bagaimana sistem persediaannya, kemudian bagaimana jurnalnya untuk jurnal pembelian, jurnal penjualannya, dan bagaimana laporan keuangan. Untuk laporan keuangan hampir tidak ada beda. Yang beda adalah bagaimana menentukan harga pokok, menentukan laba ruginya nanti. Karena laba rugi ada satu unsur biaya yang berbeda dari perusahaan jasa, yaitu apa? Yaitu harga pokok persediaan, harga pokok penjualan yang tidak ada di perusahaan jasa. Kemudian laporan ekuitas, neraca, aliran kas hampir sama. Prosesnya juga hampir sama. Hanya kalau di perusahaan dagang pada proses kedua di sini menjurnal transaksi, kemudian memposting ke buku besar, nanti buku besarnya yang berbeda. Jadi di perusahaan jasa itu hanya buku besar seperti buku kas dan sebagainya, persediaan. Nah, persediaan di perusahaan jasa adalah persediaan yang sifatnya untuk konsumsi, persediaan yang tujuannya untuk konsumsi. Tetapi di perusahaan jasa persediaan adalah aset. Persediaan adalah barang yang akan dijual, dibeli untuk dijual. Kemudian jadi bedanya nanti ada jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantunya nanti sangat kompleks dengan buku besar pembantu utang dan piutang, kemudian buku besar persediaan. Ketika persediaannya semakin banyak variasi persediaan, maka buku besarnya akan semakin banyak. Demikian pula ketika semakin banyak supplier dan customer, maka buku pembantunya juga semakin banyak karena biasanya adalah by name supplier atau by name customer. Ini rugi labanya. Yang berbeda di sisi harga pokok penjualan. Bagaimana menghitung harga pokok penjualan? Nanti kita akan kita akan tahu bagaimana ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan yang masing-masing berbeda. Persediaan menjadi penting kenapa? Di dalam perusahaan dagang, aset atau nilai aset yang paling besar adalah barang dagangan. Kalian bisa cek bahwa perusahaan-perusahaan dagang, contoh seperti Ramayana, Matahari, dan sebagainya, mereka lebih membesarkan tokonya untuk mampu mengcover, menerima, mendisplay barang dagangannya. Kemudian perlu menyediakan gudang. Tetapi aset yang lain mereka tidak perlu. Mereka tidak terlalu termotivasi. Contoh, gedungnya kadang cuma sewa. Ruangan kantor kecil di belakang kadang juga sempit. Kemudian dan yang lain, fasilitas paling full dan ruangan paling full digunakan untuk menampung persediaan. Jadi persediaannya itu merupakan aset. Jadi karena hampir 80% aset perusahaan adalah, mungkin lebih lah dari 50% adalah barang dagangan. Kemudian ketika salah mencatat barang dagangan, maka efeknya akan panjang. Salah menentukan harga jual saja, itu ketika produknya banyak, maka akan berdampak pada kerugian yang luar biasa banyak. Baik, ini ilustrasi. Kenapa berbeda? Nah, ini ada ilustrasi penjualan barang dagangan. Salah menentukan jumlah yang benar dalam periode. Maka barang dagangan 2010-2011 masing-masing 1 juta. Pembelian 1.800.000. Ya kan? Persediaan awalnya seperti itu. Salah menentukan persediaan, ada beda 240 dan 220. Maka akan menimbulkan dengan tambahan produk atau barang dagangan yang baru dan penjualan barang yang baru dari persediaan barang di awal tadi, maka akan menimbulkan nilai jumlah saldo persediaan yang berbeda. Lihatlah bahwa di laporan rugi laba ini dengan sistem fisik akan menimbulkan selisih juga signifikan. Baik, kita lanjut.
Baik, sebagai pengantar untuk pentingnya perusahaan dagang, pentingnya persediaan, dan pentingnya mencatat, pentingnya kita tahu perusahaan dagang itu apa. Sebagai pengantar itu dulu. Oke, kita akan ketemu minggu depan dengan waktu dan sesi yang materi yang berbeda. Khairi, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.